Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan judul Potensial Magnetik yang beranggotakan Satria Agung Wijaya, Aulia Utami Rahmalika, Nadira Salwafania, Muhammad Ilham Azhar, Anissa Hildayana, Echa Dwi Yunika Boru Aritonang, Limlim Togatorob, Farhan Zikri Destriansyah, Dineta Putri Alfiona. Di sini kami bakalan membahas tentang potensial magnetik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang induksi magnetik. Induksi magnetik adalah medan magnet yang ditimbulkan oleh adanya arus listrik. Induksi magnet sebenarnya terkait dengan perubahan medan magnet dalam suatu ruang yang dapat menghasilkan arus listrik. Ini merupakan salah satu prinsip dasar elektromagnetisme yang dijelaskan oleh hukum Faraday dan hukum Ampere. Jadi, jika ada arus listrik yang mengalir melalui suatu konduktor, itu akan menciptakan medan magnet sepanjang konduktor tersebut. Sebaliknya, perubahan medan magnet ini di sekitar konduktor dapat menginduksi arus listrik dalam konduktor tersebut. Pada rumus ini, kita menggunakan rumus gaya Lorentz dengan rumus sebagai berikut. Vektor FL sama dengan Q dikali vektor V cross B. Dituliskan dengan persamaan DFA sama dengan IA DLA cross DBB, yang mana memenuhi kaidah gaya Lorentz, yang menunjukkan suatu muatan yang bergerak dengan kecepatan tertentu pada lintasan medan magnet B. Tau FL sama dengan Q V cross B. Induksi magnet FL sama dengan QV cross B didefinisikan sebagai suatu arus listrik yang menginduksi gaya pada muatan yang bergerak. Gaya yang dihasilkan merupakan hasil cross product antara kecepatan muatan terhadap induksi magnet B. Artinya B dan V adalah saling tegak lurus. Hukum Gauss memenuhi medan magnet. 1. Flux magnet total yang keluar dari suatu permukaan tertutup adalah 0. Hukum Gauss untuk medan magnet dapat didekati dengan menggunakan teorema divergensi yang berlaku pada area regional R. Persamaan di atas menunjukkan bahwa normal komponen saat masuk ke area R sama dengan normal komponen yang keluar dari wilayah R. Yang kedua, tidak ada monopol magnet. Persamaan berikut ini menyatakan bahwa tidak ada flux magnet B yang melewati batas closed surface. Artinya, jumlah flux magnetik yang masuk ke dalam closed surface sama dengan jumlah flux yang keluar dari closed surface. Ini setara dengan mengatakan bahwa monopol magnet, yang berarti satu kutub utara atau selatan, tidak ada karena untuk setiap kutub magnet positif harus ada jumlah kutub magnet negatif yang sama. Hukum Gauss memenuhi medan magnetik. Hukum Gauss pada medan magnetik juga berlaku saat melakukan pengukuran medan magnet lokal yang diukur dari permukaan. Dengan rumus integral S menuju integral S1 medan magnet dot K ds1 ditambah integral S2 medan magnet dot N ds2 sama dengan 0. Dalam data geofisika, ketika daerah pengukuran medan magnet jauh lebih besar dibandingkan dengan ukuran medan magnet itu sendiri, maka komponen vertikal medan magnet akan memiliki nilai F sama dengan 0. Potensial, vektor, dan skalar. Menurut persamaan dabla dot vektor B sama dengan 0 dan mengikuti teori Helmholtz, maka dabla dot F sama dengan dabla kuadrat ditambah dabla dot dabla cross A. Maka vektor potensial medan magnet dapat ditulis dengan medan magnet sama dengan dabla cross A. Persamaan Maxwell menyatakan bahwa dabla cross B sama dengan 4V banyak muatan magnetisasi dikali jumlah semua arus di area sama dengan 4V banyak muatan buka kurung arus makroskopik ditambah dabla cross magnetisasi ditambah dot total perpindahan arus per dot jumlah semua arus di area. Selanjutnya hubungan antara medan magnet vektor B dan
total arus vektor L yang melewati surface S adalah sebagai berikut. Lalu dengan mengaplikasikan teorema Stokes, persamaan di atas terdapat ditulis seperti rumus di bawah ini. Berikutnya, jika tidak ada arus yang mengalir di sekitar area pengamatan, maka berlaku persamaan delta kali vektor B sama dengan 0. Berdasarkan teori Helmholtz, maka berlaku bahwa potensial skalar induksi magnet adalah vektor B sama dengan min delta V. Dengan B adalah medan potensial magnet ketika tidak dialiri arus listrik. Persamaan potensial skalar magnetik ini hanya berlaku pada kondisi di mana area pengamatan berada di luar regional magnetik yang diukur dan tidak ada arus yang mengalir pada surface yang diamati. Momen dipol dan potensial dipol. 1. Derivasi pertama, 2 loop arus. Perubahan dari potensial akibat perpindahan muatan dari titik amat P sepanjang lintasan dl aksen adalah dV/P sama dengan negatif B dikali dl aksen. Di mana dalam konteks potensial magnetik, perubahan potensial akibat perpindahan muatan dari satu titik ke titik P sepanjang lintasan dl aksen dapat dihitung menggunakan hukum Biot-Savart. Hukum ini menyatakan bahwa elemen arus kecil L dl aksen menciptakan medan magnetik di titik P, di mana Cm adalah konstanta, dV adalah elemen medan magnetik di titik P, I adalah arus listrik, L aksen adalah elemen panjang lintasan arus, R topi adalah vektor posisi dari elemen arus ke titik P, dan R adalah jarak dari elemen arus ke titik P. Sehingga dari persamaan tersebut dapat membentuk suatu rumus Vp sama dengan Cm I N dikali R per R kuadrat delta S, di mana delta S adalah loop area dan N unit normal vektor. Sehingga M sama dengan I dikali N dikali delta S. Dan M adalah momen dipol. Sehingga pada potensial elemen dipol, Vp sama dengan Cm dikali M dikali R per R kuadrat sama dengan negatif Cm M dikali nabla P1 per R. Untuk derivasi kedua, pada momen dipol dan potensial dipol adalah dua monopol untuk mengestimasi potensi dipol dengan cara kedua, yaitu menggunakan pendekatan dua buah massa dengan muatan berbeda pada jarak yang berdekatan. Vp sama dengan V1P ditambah V2P, Vp sama dengan minus V1P ditambah delta Z dikurang V1P. Vp sama dengan minus delta Z dV1 kali P per dz. Vp sama dengan Cm Q per R. Vp sama dengan minus Cm Q delta Z D per dz 1 per R. Vp sama dengan minus Cm Q ds kali nabla P1 per R. Vp sama dengan minus Cm M kali nabla P1 per R. Potensi elemen dipol menggunakan 1 ampere dengan M kuadrat sama dengan 10,3 Gauss Cm kubik. Selanjutnya yaitu medan dipol. Induksi magnetik sebuah dipol pada suatu titik di luar dipol dapat ditentukan dengan persamaan Vv sama dengan konstanta permeabilitas dan magnet di ruang vakum dikali momen dipol magnetik dan dikurangi gradien dari potensial P dikali 1 per R, yang dimana vektor medan magnetik P sama dengan minus gradien V yang dapat diartikan medan magnetik B pada satu titik diberikan oleh gradien dari potensial magnetik V pada suatu titik tersebut, sehingga dapat didapatkan persamaan B sama dengan konstanta permeabilitas magnetik pada ruang vakum dikali momen dipol per R pangkat 3 dalam kurung 3 dikali M kali R dikali R minus M, yang dimana R tidak sama dengan 0. Selanjutnya adalah medan dipol. Induksi magnet sebuah dipol pada suatu titik di luar dipol B sama dengan Cm M per R pangkat 3 buka kurung 3 buka kurung M topi dot R topi tutup kurung R dikurang M topi, di mana R tidak sama dengan 0. B sama dengan Cm M per R pangkat 3 dikali 3 cos theta R topi dikurang M topi. Pengukuran data magnetik di lapangan. Alat yang digunakan adalah magnetometer atau proton precision magnetometer. Digunakan untuk mengukur intensitas medan magnetik total di lokasi survei.
Saat mengumpulkan data magnetik, pertama-tama tentukan stasiun pangkalan dan buat stasiun pengukuran, atau cobalah membentuk grid. Ukuran grid disesuaikan dengan ukuran lokasi pengukuran dan medan magnet diukur di stasiun pengukuran di setiap jalur. Dan pada saat yang sama, fluktuasi harian diukur di stasiun pangkalan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.